Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Kita mulai edisi kali ini dari Piala Asia. Inilah bagan atau draft babak 16 besar Piala Asia 2023. Tajikistan akan bertemu dengan Uni Emirat Arab. Irak bertemu Jordania. Australia bertemu dengan Indonesia. Arab Saudi bertemu dengan Korea Selatan. Iran bertemu dengan Suriah. Bahrain bertemu dengan Jepang. Qatar bertemu dengan Palestina dan Uzbekistan bertemu dengan Thailand. Jadi di sini cuma dua tim dari ASEAN yang lolos ke 16 besar, yakni Indonesia dan Thailand. Sebelum kita bahas apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia saat jumpa Australia, kita akan lihat siapa sih lawan termudah di 16 besar ini. Jika dilihat dari bagan ini, ada dua negara yang akan mendapatkan lawan yang bisa dibilang mudah bagi mereka ya. Salah satunya adalah Thailand yang akan bertemu dengan Uzbekistan. Bukannya berarti kami ini merendahkan atau meremehkan Uzbekistan loh ya, tapi Uzbekistan ini pernah kita kalahkan loh saat kualifikasi Piala Asia lalu. Yang artinya jika Indonesia saja bisa mengalahkan Uzbekistan, kemungkinan Thailand pun bisa. Tapi ya tentu saja kemungkinan yang paling tertawa besar dan paling merasa beruntung di babak 16 besar ini adalah Australia. Sebab mereka merasa, cuma Indonesia lawannya, gampang lah. Itu kata orang-orang Australia. Dan juga kata orang-orang Indonesia yang pesimis pasti bilang, waduh ini mah Australia yang paling beruntung, lawannya ecek-ecek, Indonesia doang. Itu kata yang pesimis. Tapi kalau pendapat kami pribadi, di bagan ini nggak ada pertandingan yang mudah. Indonesia boleh saja dianggap tim terlemah di bagan ini. Tapi dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin selama ada doa dan usaha. Nah, lalu apa yang harus dilakukan timnas Indonesia saat nanti menghadapi Australia? Yang pertama tentu saja memperbaiki koordinasi lini belakang. Sebab meskipun Indonesia ini memiliki stok banyak back di belakang, tapi faktanya di babak grup Indonesia masih sangat mudah ditembus. Kesalahan-kesalahan individu harus diminimalisir. Jangan terlalu lama berkotak-katik bola di belakang dan tengah. Sebab satu kesalahan saja di lini tengah dan belakang pasti akan jadi malapetaka bagi timnas Indonesia. Yang kedua, Sintayong harus benar-benar mengasah lini depan. Sebab dari 3 gol Indonesia di babak grup, tak ada satupun yang dicetak oleh penyerang. Marcelino gelandang, Asnawi back, Sandy Walsh juga back. Sintayong harus bisa mengasah dan memaksimalkan striker yang tersisa seperti Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat. Sintayong nggak bisa memakai strategi absurd dalam kayak kemarin ya, dengan memasukkan Elkan Bagut di posisi striker. Ya cuma itu. Ya semoga saja ini ada pembenahan dari Sintayong. Nah, bicara soal striker timnas Indonesia, Indonesia emang lagi krisis striker. Kemarin ada usulan nih dari beberapa kelompok supporter, juga dari para jurnalis bola. Yakni mereka ini memberi gagasan membuat sebuah regulasi di Liga 1. Regulasi itu adalah tiap tim di Liga 1 itu wajib memainkan satu striker lokal atau keturunan dalam setiap laga, minimal satu babak alias 1 kali 45 menit. Alasan kami dengan gagasan ini wajar, sebab selama ini klub-klub Liga 1 ini terlalu mengandalkan penyerang asing, yang akhirnya apa? Penyerang lokal kita sama sekali nggak ada kesempatan tampil. Kalau regulasi U23 di Liga 1 kemarin itu bagus, cuma akan lebih efektif dan lebih baik lagi ditambah regulasinya dengan menambahkan memainkan striker lokal dalam setiap pertandingan. Usulan ini sendiri sudah kami sampaikan pada PSSI, tapi PSSI belum bisa memutuskan, dan ini akan masuk dalam agenda rapat PSSI bersama LIB di akhir musim ini.
Sebenarnya regulasi seperti ini tuh sudah dipakai loh di Jepang. Jadi di Jepang itu Federasi Jepang atau para pengelola kompetisi Jepang itu nggak memperbolehkan sebuah tim dalam satu laga memainkan semua pemain asing di posisi striker. Minimal dalam satu laga itu tiap tim itu ada satu striker lokal yang dipakai. Bahkan di Liga Jepang itu, striker lokal ini tuh kalau digantikan di babak kedua atau dia ini digantikan harus dengan striker lokal lagi. Dan ini terbukti efektif. Jepang nggak pernah kehabisan striker lokal. Ya semoga saja gagasan ini bisa direalisasikan. Sebab kita ini benar-benar krisis striker. Dan kalaupun PSSI ingin menaturalisasi pemain lagi, sebaiknya perbanyak striker. Sebab ya ini fakta loh ya, sehebat apapun para back dalam sebuah tim, kalau tim itu nggak bisa nyetak gol, ya akan sulit untuk menang. Oke, kami di sini mau sedikit nyentil sama para lokal pret yang selalu nyinyirin pemain keturunan atau naturalisasi. Coba lihat foto ini. Adam Alis, dia ini selaku pemain timnas Indonesia di Piala Asia yang kata bos Borneo FC ini lebih bagus dibanding pemain naturalisasi atau keturunan. Ternyata mentalnya cuma segitu. Di saat pemain-pemain lain masih optimis Indonesia ini akan lolos, dia udah persiapan aja, udah kemas koper tuh buat pulang. Nah kan bener yang kami bilang, mental inilah yang kurang dari pemain lokal kita. Belum apa-apa udah pesimis duluan. Lihat tuh Elkan Bagot, justru masih pakai koloran dan kaos oblong sebab dia masih yakin Indonesia ini akan lolos. Di sini kami nggak nyinyirin soal Adam Alis loh. Kami cuma nyentil aja para lokal pret yang selalu membanggakan para pemain lokal dan juga nyinyirin para naturalisasi dan keturunan. Kami sih nggak masalah kalau mereka membanggakan lokal, tapi ya nggak usah nyinyirin juga, nggak usah ngehujat, nggak usah ngejekin naturalisasi dan keturunan juga. Makanya kita itu jangan mengkotak-kotakan para pemain timnas antara naturalisasi dengan lokal, pakai ada tim lokal pret segala lagi. Kita itu harus bersatu, baik lokal maupun naturalisasi, semuanya itu bersatu. Kalau di timnas namanya satu kesatuan menjadi pemain Indonesia. Kita sama-sama butuh baik pemain lokal maupun pemain naturalisasi. Pemain lokal itu keunggulannya mereka ini sanggup berlari dengan kencang. Sementara pemain naturalisasi keunggulannya adalah pengalaman dan mentalnya. Nah, ketika semua itu disatukan, maka akan menjadi sebuah kekuatan. Jangan ini mah selalu underestimate aja sama pemain naturalisasi. Nah sejauh ini kita belum lihat nih pernyataan dari Bung Toel soal lolosnya Indonesia ke 16 besar. Tapi kalau di medsos udah banyak ya akun-akun yang memposting potongan video saat Bung Toel ini memprediksi Indonesia ini nggak bakalan lolos ke 16 besar. Ya akun-akun ini seperti apa ya, nyindir kali ya dengan Bung Toel ini yang dinilai nggak patriotisme. Tapi rupanya Toel tetaplah Toel. Dia nggak mau minta maaf loh sama Sintayong. Dia tetap nyalain Sintayong tuh. Biksu kok kayak gini amat. Terima kasih buat Kirgistan yang sudah menyundul Indonesia lolos ke 16 besar. Tapi secara kinerja, apakah ini sesuai janji STY? Belum, nggak sesuai dong. Kan janji STY-nya kan draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Tuh. Ini kan lolosnya, makanya saya bilang tadi terima kasih ke Kirgistan. Satu gol Joel Kojo ke gawang Oman bersama timnas Kirgistan ternyata menjadi berkah bagi Kojo. Pemain kelahiran Ghana ini jadi artis mendadak. Follower Instagramnya naik drastis, yang tadinya cuma 21 ribuan kini mencapai 100 ribuan. Inilah the power of netizen plus 62. Kojo dianggap pahlawan bagi masyarakat Indonesia, tapi hal sebaliknya justru dialami mantan striker Persija Abdullah Yusuf Helal. Satu golnya ke gawang Jordania membuat netizen kita ini menghujat timnas Bahrain, khususnya Yusuf Helal. Helal dianggap sebagai pembunuh timnas Indonesia, di mana dia ini pernah bermain di Indonesia, atau dianggapnya Helal ini orang nggak tahu terima kasih. Makanya hati-hati sama netizen kita, sensian kalau netizen kita mah.
Kita lanjut ke berita klub. Kami di sini mau disclaimer atau sedikit meluruskan dulu soal apa yang kami bikin di video sebelumnya soal nominal gaji para pemain Madura United. Nah, kami jelaskan ya, nominal yang kami sebutkan itu kami ambil dari transfermarkt.com berdasarkan market value atau nilai pasar para pemain. Sebab biasanya di Eropa sana ya, seorang pemain misalnya harganya itu 7 miliar, biasanya itu gajinya 80% dari nilai pasar. Jadi kalau harganya di Transfermarkt 7 miliar ya, gajinya itu sekitar 5-6 miliar. Tapi kan memang di Indonesia mah bisa beda. Nilai pasarnya 4 miliar, tapi gajinya cuma 200 juta per bulan. Jadi ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang ada yang salah dengan rincian kami. Tapi kami ambil ini dari transfermarkt.com. Coba yang pasti tahu gaji pemain sebenarnya kan emang pihak klub ya. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak mengomentari unggahan Mark Klok di timnas. Klok sempat mengunggah kegundahannya sebab selama Piala Asia ini dirinya cuma baru tampil 1 kali, itu pun cuma 15 menit saja. Padahal sebelumnya kita tahu Mark Klok ini adalah kapten kedua timnas Indonesia. Nah, menanggapi hal ini pelatih Boyan Hodak pun memberikan komentarnya. Menurut Hodak, apa yang dialami Mark Klok dan Edo ini memang tidak ideal bagi individu pemain. Sebab pemain memang butuh menit bermain. Tapi di sisi lain Hodak pun mengerti kebutuhan Sintayong. Karena Hodak tahu pemain mana dalam satu pertandingan yang memang dibutuhkan. Hodak cuma mengkhawatirkan jika dua pemain ini nggak bisa langsung panas saat kembali ke Persib, sebab jarang main dalam pertandingan. Bagi saya itu tidak bagus karena Klok dan Edo memerlukan pertandingan untuk dalam kondisi fit, ujar Hodak. Meski selalu melakukan latihan dan berlari, tapi itu tentu saja berbeda dengan di pertandingan. Kebugaran di pertandingan itu akan jadi masalah, ujarnya lagi. Tapi sebagai pelatih, saya mengerti apa yang ada di pikiran Sintayong. Pelatih itu biasanya memiliki pandangan tersendiri tentang siapa pemain yang cocok untuk ditampilkan. Ya, saya harap semua baik-baik saja. Secara pribadi, saya tetap mendukung timnas Indonesia. Apapun hasilnya dan siapapun pemainnya, kalau timnas berprestasi, bukan cuma 1 atau 2 pemain saja yang dilihat, tapi satu tim yang dilihat, ujar Boyan Hodak. Buat kami pribadi, ini secara personal lo ya, ini cuma pandangan kami atau menurut kami lo ya. Ya mending gak usah terlalu pengen main atau tampil buat Mark Klok dan Edo. Kenapa demikian? Bukannya kami nggak ingin Klok dan Edo ini main di timnas lo ya, bukan. Karena melihat kondisi dan situasi sekarang, netizen kita itu netizen teraneh di dunia lo ya. Dimana netizen kita itu kalau timnasnya menang dipuja, kalau timnasnya kalah nyari kambing hitam buat dihujat. Ya mending gak usah main. Sebab netizen kita itu ngelihatnya 1000 prestasi pemain atau pelatih timnas itu akan hilang gara-gara satu kesalahan. Kita ambil contoh Jordi Amat. Jordi Amat ini adalah salah satu pahlawan timnas Indonesia dengan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia. Tapi gara-gara satu blunder Jordi Amat lawan Jepang, habis Jordi dibully. Netizen kita ini gak bakalan mengingat prestasi dan perjuangan Jordi Amat. Yang diingat cuma kesalahannya doang. Itulah netizen kita. Lalu bagaimana dengan Klok dan Edo? Klok adalah salah satu pencetak gol lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia. Tapi kalau Klok bikin kesalahan, habis akan dibully. Karena itulah netizen kita sok pinter, padahal apa ya? Jawab sendiri aja. Intinya buat Mark Klok dan Edo Febriansah, jangan pernah putus asa. Tunjukkan kemampuan. Kalau dikasih kesempatan, ayo tunjukkanlah. Sebab posisi kalian ini sulit. Buat Mark Klok lebih sulit. Kenapa buat Mark Klok lebih sulit? Karena emang pertama, Mark Klok ini pemain naturalisasi, di mana naturalisasi ini sekarang ada musuhnya, yakni lokal pret. Yang kedua adalah pemain Persib. Ya habis deh lu dibully kalau lu bikin salah atau main jelek di timnas. Padahal ya kita tahulah, yang ngebully atau ngehujat itu biasanya lebih jelek daripada yang dibully. Tapi itulah netizen kita. Kesalahan orang cepat diumbar, sementara kesalahan sendiri pura-pura buta. Ada yang kesinggung, berarti Anda salah satunya.